Ketika seorang aktor misalnya dalam hari H pertunjukan last minute tubuhnya tidak siap, itu juga teks. Gitu. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater, masih bersama Mas Ibet Surganayuga. Aplausnya mana ini? Oke Mas, coplok wae Mas. Tak kocok-kocoknya pisan. Oke, Mas Ibet, kita kemarin kan sempat ngomongin saya spesifik tapi nanggung ya Mas ya? Oh iya. Sengaja dibikin nanggung. Oh itu kemarin ya? Oh, kemarin. Ya kan nanti tayangnya per minggu toh Mas. Okay. Walaupun bajunya ya. Ya Mas, sebenarnya apa sih Mas yang membedakan? Ya tadi jenengan mungkin ngomong ruang-ruang selain ruang ini ya, ruang selain panggung yang sudah jadi itu bisa disebut site spesifik. Tapi sebenarnya kan ada kata spesifiknya Mas. Apa sebenarnya yang membuat sebuah ruang itu bisa dimanfaatkan sebagai pertunjukan site spesifik atau ada ketentuan khusus kah atau misalnya atau gimana kalau menurut jenengan? Ya kalau kemudian setelah aku melakukan itu dan kemudian tahu itu namanya site specific theater gitu, site specific gitu. Aku kemudian juga suka dengan nama itu karena ada nama site gitu, situs gitu. Yeah. Kalau kita ngomong situs, gambaran keruangan itu sudah terbaca bahwa itu bukan cuman ruang gitu, tapi dia punya sejarah. Ada narasi di dalamnya gitu, ada teks di dalamnya yang sudah bisa dibaca daripada ruang yang katakanlah kosong tanpa ada teks sebelum kita gali gitu. Aku suka karena itu. Nah, spesifik menurutku aku menyebutnya ruang terberi gitu. Ruang terberi gitu, bukan ruang yang dibuat. Bukan ruang yang dibuat untuk pertunjukan, tapi ruang terberi dan kemudian kita masuk ke dalam ruang itu dan menciptakan semacam ruang baru yang muncul dari dialog. Sama kayak misalnya ruang ini, sebelumnya ini ruang dipakai apa gitu. Sekarang kemudian kita pakai untuk syuting dan kemudian muncul teks sebagaimana kita ngobrol sekarang ini. Dia menjadi ruang berita teater dan sebagainya. Seperti itu sih sebenarnya site spesifik itu. Kemudian kalau kemudian di panggung konvensional kita kan membuat ruang itu. Ruang itu dibuat dengan tatanan yang kita buat gitu. Dengan teks yang kita masukkan ke dalam ruang itu gitu. Di site spesifik adalah kerjaku yang pertama adalah membaca dari teks ruang yang aku sebut sebagai teks ruang gitu. Teks ruang dibaca kemudian itu masuk ke dalam pertunjukan gitu. Kalau yang konvensional aku membawa teks ke dalam ruang itu gitu dan kemudian membentuk ruang itu gitu. Nah, itu aku menyebutnya ruang terberi gitu, ruang terberi. Dan kalau di Kalanari itu ada dua macam katakanlah teknik atau pola gitu. Ada satu yang teks itu benar-benar datang dari ruang gitu. Katakanlah hampir 100% datang dari ruang. Kalau misalnya itu contoh kayak misalnya pertunjukan kami itu di in situ satu di Permata itu. Anda tahu kan itu? Apa ya itu ya? Ya. Di Permata itu jadi benar-benar bioskop itu kan bioskop ya, bioskop ex-bioskop zaman kolonial gitu. Teksnya penuh banget gitu, macam-macam berbagai macam film diputar di sana dan kemudian di samping di luar itu juga ada cerita-cerita tentang bagaimana lingkungan perfilman ketika itu, penontonan film ketika itu, terus kemudian sejarah film dan sebagainya. Masuk juga sejarah kolonial dan sebagainya. Itu ruang yang penuh dengan teks gitu. Itu ruang yang teks-teks seperti itulah kemudian yang kami pungut gitu. Dan kemudian diolah menjadi teks pertunjukan. Dengan kata lain, aku tidak membawa teks dari luar gitu, tapi aku cuma membawa diriku sebagai sutradara, dirimu sebagai aktor ketika itu. Benar kan, Mas? Kalau kamu gitu sih. Membawa tubuh itu masuk ke dalam ruang dan kemudian membaca teks itu dan kemudian ya apa yang dipertunjukkan kemudian adalah dialog antara tubuh sutradaraku, tubuh aktor, aktor-aktor itu dialog dengan ruang itu, dengan teks ruang.
Itu yang kemudian itu satu tipe ya. Tipe lain kemudian site spesifik itu hanya memanfaatkan ruang, misalnya aku sudah membuat pertunjukan ini yang lumayan plastis gitu, bisa dipentaskan di mana saja. Tapi tentu saja dialog dengan ruang itu ada, tapi tidak setebal yang misalnya dilakukan tadi itu. Ada dua macam itu. Gitu. Berarti apakah dengan demikian, kalau yang tipe pertama otomatis memang kita harus melakukan proses itu, penciptaan, pelatihan full 100% di tempat itu? Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, karena yang utama kan menjadikan ruang itu benar-benar ada gitu, mengada dan kemudian embodiment pertunjukan itu benar-benar lekat di ruang itu. Jadi idealnya memang harus terus di sana gitu sejak awal gitu. Kalau yang satunya tadi? Itu enggak, kadang-kadang karena urusan teknis gitu, misalnya kayak KP-KP atau Gayuh gitu, yang aku menyebutnya penjawaannya KP-KP Arifin C. Nur gitu. Itu juga site spesifik tapi tidak seperti yang di Permata itu. Jadi aku membuat pertunjukan itu, kemudian membuat semacam kategori keruangan, bahwa misalnya adegan ini aku membutuhkan ruang semacam ini, gitu. Kalau enggak, aku boleh yang seperti ini dan sebagainya. Ada bergen gitu, ada penawaran gitu, ada penawaran. Tapi bisa jadi ketika misalnya aku menemukan tempat pentas tertentu gitu, ruang itu menawarkan sesuatu untuk pembaruan pertunjukan gitu. Selalu seperti itu. Sehingga salah satu yang kusukai dari site specific theater yang tipe kedua ini adalah pertunjukan itu terus bertumbuh dari satu ruang lain gitu. Penawaran itu menghasilkan makna-makna yang berbeda juga gitu. Di ruang yang berbeda akan menciptakan narasi yang berbeda gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya di satu ruang baru cuman ada waktu latihan untuk 2 hari misalnya, cuman di sana menuju pertunjukan. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam 2 hari itu kemudian muncul adegan-adegan baru yang kemudian karena semacam dalam tanda kutip desakan dari ruang itu atau potensi gitu. Dari potensi. Ruang itu. Itu aku nyebutnya juga teks ruang gitu. Teks ruang yang kemudian masuk ke dalam diriku gitu. Semacam dialog itu. Ya seperti itu. Ya, makanya pertunjukan itu selalu hidup, tidak repetitif gitu. Tidak repetitif, selalu muncul katakanlah pertunjukan baru walaupun basicnya sama gitu. Kayak gitu. Berarti apakah itu menuntut keharusan dari sutradara atau sang kreator itu untuk benar-benar memahami ini, Mas, latar belakang dari ruang itu, atau sekedar ya aku lihat ini bisa diapain, atau gimana, Mas? Kalau itu macam-macam ya. Ruang itu kan nggak teks ruang itu kan nggak tunggal, tapi layernya banyak gitu. Ada layer sejarah, ada layer sosial, ada layer kebudayaan gitu. Misalnya ketika kita masuk ke bioskop Permata itu misalnya, kita teks itu berlapis-lapis gitu. Kita bisa memilih kemudian. Kita kemudian menentukan memilih yang mana gitu. Misalnya teks sejarah gitu. Ya kita kemudian harus menggali sejarah ruang itu misalnya, atau layer arsitektur gitu. Ya kemudian yang menjadi penebalan itu lebih kepada bagaimana aku misalnya merespon tekstur ruang gitu, levelitas ruang gitu, atau kebentukan secara visual dan sebagainya, kayak gitu. Dan tidak mungkin kemudian ngambil semua gitu, semua layer itu nyaris tidak mungkin gitu. Terlalu banyak mungkin ya. Banyak dan besar gitu. Seberapa besar sih gitu? Oke, ya. Kalau menurut jenengan apa sih sebenarnya? Kalau boleh, tadi kan kita sudah ngomongin beberapa kelebihan ya, Mas. Dari site specific performance, maksudnya mungkin pertunjukan kita lebih kaya karena mendapatkan teks baru dari ruang itu. Nah, kalau kelemahannya sendiri apa sih, Mas? Maksudnya kira-kira ada yang tertarik teman-teman di rumah, saya mau bikin ini nih site specific performance, tapi kira-kira apa hal-hal yang kira-kira bisa dipertimbangkan ketika teman-teman mau menciptakan site specific performance itu, Mas? Yang pertama ini ya, kesiapan diri sebenarnya. Misalnya aktor ya. Misalnya aktor kalau kita pentas di panggung konvensional, aktor itu sudah kayak dilayani gitu loh.
kamu meminjakkan kaki di atas lantai yang sudah disiapkan untuk kakimu, gitu. Kamu masuk ke dalam ruang yang sudah disiapkan untuk penerangan pentasmu dan sebagainya atau apa gitu. Dalam arti kita masuk ke ruang itu, ke panggung konvensional, kita dalam kondisi aman, gitu. Kita terlindungi karena kita masuk memang ke ruang yang digunakan untuk itu. Gitu. Udah dikondisikan dan sebagainya. Tapi di site spesifik, tubuh aktor yang pertama, diri aktor itu pertama tentu saja lebih berbahaya, gitu, lebih berbahaya gitu. Satu, insecure lah kalau bahasa. Insecure ya bahasa sekarang ya. Oke. Masa nggak ngerti. Sangat kiwari sekali ya masnya ini ya. Oke, terus mas. Karena kemudian tubuh aktor itu menghadapi banyak apa ya? Satu, banyak bahaya, banyak tantangan dan sebagainya. Kita semacam masuk ke dalam ruang apa ya, ruang liar gitu, katakanlah seperti itu. Ruang yang belum dijinakkan gitu untuk tubuh aktor gitu. Yang pertama, apa yang dilakukan ini juga terkait dengan latihan-latihan untuk pertunjukan site spesifik di Kalanari gitu. Pertama, aku sering mengarahkan aktor itu ketika latihan itu, pertama di set dirimu untuk menjadi manusia dulu gitu. Gitu. Jangan kamu datang ke dalam ruang itu sebagai aktor, tapi sebagai manusia gitu. Karena ketika kamu sebagai aktor, kamu sudah dijejali dengan sekian banyak definisi, sekian banyak kemapanan di sisi yang lain gitu, yang itu membuat sensibilitas ke tubuhmu sebagai manusia itu hilang. Kita sudah punya tendensi gitu. Sudah punya tendensi gitu. Kemudian ketika misalnya aku berdiri di sini, aku tidak khawatir dengan misalnya aku kejatuhan benda atau apa. Aku tidak khawatir kakiku terkena duri dan sebagainya. Kalau kita di atas panggung konvensional. Tapi di site spesifik, tubuh harus aware terhadap segala kemungkinan itu. Kamu harus aware, misalnya tiba-tiba di bawah kakimu ada pecahan beling dan sebagainya, atau seperti itu, tanah yang licin dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu, ketika kamu ngeset tubuhmu menjadi manusia bukan menjadi aktor, tubuh akan menjadi lebih aware terhadap hal-hal seperti itu, gitu. Sehingga tubuh bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika sesuatu terjadi, gitu. Hal-hal seperti itu kemudian menjadi sebuah bentuk latihan untuk memperkaya sebenarnya tubuh aktor gitu, memperkaya tubuh aktor dalam sisi apa ya, bagaimana dia ada gitu, bagaimana dia hidup di atas panggung seperti itu. Kelemahannya lebih capek nih. Salah satu. Ya, lebih mumet gitu. Lebih daki-daki. Daki-daki itu apa Mas? Kalau menurut KPPI? Apa ya? Aku bukan apa ya daki-daki itu? Ngawu-ngawu lah. Ngawu-ngawu. Waduh. Ya nanti tolong di googling sendiri ya, daki-daki itu apa ya? Itu yang jadi, dan di satu sisi site spesifik kamu tidak bisa menciptakan tidak bisa menciptakan kehalusan, katakanlah kalau kita ngomong halus gitu ya, kehalusan yang diciptakan oleh panggung konvensional gitu. Pertunjukannya reget gitu. Kotor dalam artian memang banal gitu masih atau gimana? Bisa dikatakan seperti itu, tapi dia kalau aku ngomong tentang tekstur ya, teksturnya dia lebih bertekstur gitu, lebih bertekstur karena di satu sisi juga kita membutuhkan perangkat yang lebih banyak gitu, perangkat kesiapan yang lebih banyak untuk menghadapi segala macam gitu. Kayak misalnya ngeset lampu yang seperti ini, atau tata suara gitu misalnya. Kalau outdoor, kalau kita mentas di dalam panggung konvensional, panggung itu udah sediakan akustiknya sudah bagus lah, segala macam dan sebagainya. Itu sudah siap. Tapi kalau di panggung site spesifik,
banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Arah angin, suhu ruang gitu dan sebagainya, kemudian kelembapan dan sebagainya, cuaca itu semuanya kemudian menjadi semacam pertimbangan holistik untuk memasuki sebuah ruang gitu. Itu. Ya, tapi berarti itu memang itu menjadi bagian dari teks juga ya, Mas. Maksudnya keadaan seperti itu juga ya. Ya, akhirnya aku sendiri menyikapinya seperti itu. Aku melihat kemudian semuanya aku baca sebagai teks gitu. Bahkan ketika seorang aktor misalnya dalam hari H pertunjukan last minute tubuhnya tidak siap, itu juga teks gitu. Wah, menarik ini. Menurutku. Karena ketika misalnya sudah latihan dan segala macam semua disiapkan, last minute tubuhnya tidak siap, ngedrop misalnya sakit atau apa gitu, itu teks gitu loh. Bagiku itu teks karena ketika dia mentas ketika here and now-nya itu pentas, itulah yang dia pertunjukkan ya, tubuhnya yang sakit atau kecelakaan panggung dan sebagainya, itu kan yang dipertunjukkan. Artinya itu teks toh. Artinya bahwa itu teks yang mungkin bisa dibilang tidak sengaja kita masukkan, tapi dia kan masuk ke dalam pertunjukan gitu. Artinya kita kan harus membaca potensi-potensi teks semacam itu. Gitu. Bagaimana kita aware dengan bahwa dalam sebuah pertunjukan yang here and now itu ada hal-hal seperti itu yang masuk gitu. Di luar misalnya hujan, tiba-tiba ada suara petir gitu, hal-hal yang tidak ingin kita masukkan sebelumnya gitu misalnya, atau kamu pentas pinggir jalan gitu, kendaraan mondar-mandir dan sebagainya. Teater itu apa sih? Emangnya kamu mau nutup jalan misalnya sebesar apa sih teater? Apa sih teater itu? Maksudnya itu pertimbangan ruang yang kemudian kujadikan bahwa itu juga teks gitu. Gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu, kemudian ya Muhammad Dewi, Muhammad Dewi menghadapi itu, menganggap itu sebagai gangguan. Gitu. Kenapa kemudian itu dianggap sebagai gangguan? Kenapa kemudian kita tidak membaca itu sebagai sebuah keserempakan teks yang terjadi ketika itu? Gitu. Katakanlah seperti itu. Oke. Gitu. Wah, ini kayaknya ngobrol ini kayak nggak ada habisnya ya, Mas ya. Tapi ya itu Mas Andri udah ngawe-ngawe 1,5 menit. Oke Mas, terima kasih Mas Ibet sudah ngobrol. Kayaknya memang nggak ada habisnya soal size specific performance, tapi mungkin nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang size specific performance. Apa itu? Apa sih bahasa Indonesia size specific performance, Mas? Aku nerjemahinnya sebagai, aku nggak bilangnya performance ya, tapi teater gitu. Teater situs spesifik gitu. Teater situs spesifik. Nah, itu nanti teman-teman bisa tapi itu bukan terjemahan ini ya. Aku yang aja disepakati orang banyak ya. Aku aja yang bahas. Ibedian lah pokoknya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas Ibet, matur suksma. Kita jumpa lagi di obrolan berikutnya masih dengan Mas Ibet. Salam budaya.